di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1276-1280. Tentu saja, web Cina akan segera diunggah, dan kami telah mengunggah semua data sekolah dan jalan. Kami bahkan mendapatkan data beberapa BUMN, perusahaan, dan kami yakin dapat melengkapi detail seseorang. Si Dazu dengan bersemangat berkata, "Oh, ini adalah kabar baik. Apakah Anda yakin dapat meningkatkan jumlah pengguna dengan cepat? Jangan seperti ibu tua. Dia mengklaim dia akan melebihi eBay Yiku dalam sebulan, tapi dia butuh 1 bulan dan 1 minggu. Haha, 1 bulan 1 minggu juga merupakan keajaiban. Lagi pula, Taobao memulai dengan 0 pengguna dan mendapatkan lebih dari 3 juta pengguna. Tapi saya tidak menyangka pengguna eBay Yiku juga meningkat pesat. Saya punya ide untuk meningkatkan pengguna web Cina dengan cepat. Kita bisa mempromosikannya di universitas." Promosikan di universitas. Apakah itu berarti Anda ingin siswa menggunakan situs ini untuk menemukan teman SMP dan SMA mereka? Ini ide yang bagus, tetapi penggunanya akan dibatasi untuk anak muda. Tujuan kami membuat situs ini adalah untuk semua demografi. Mempromosikan situs ini di universitas adalah apa yang dilakukan situs ini di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Perusahaan telah menggunakan iklan dan selebaran untuk membuat mahasiswa mendaftar, menjadikan mereka pengguna gelombang pertama. Tapi situs web di kehidupan sebelumnya Feng Yu bernama On Campus, dan mereka menjual ide untuk menghubungkan mantan teman sekolahmu. Ini mirip dengan Facebook, tetapi Facebook tumbuh dengan cepat, dan penggunanya tidak terbatas pada pelajar. Namun sebagian besar pengguna PC adalah anak muda. Banyak orang tua masih menggunakan 2 jari untuk mengetik dan bahkan tidak bisa mengobrol dengan Kiki. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu cara mengirim pesan SMS. Si Dazu mengerutkan kening. Jangan remehkan kemampuan belajar mereka, dan PC jauh lebih mudah digunakan sekarang. Masih ingat betapa repotnya saat pertama kali menggunakan PC. Banyak fungsi dapat diselesaikan hanya dengan 1 klik mouse sekarang. Orang bisa belajar mengetik, dan banyak orang tahu cara menggunakan Pinyin. Sohu dan Tencent sedang mengembangkan sistem masukan Pinyin, dan saya dengar Baidu juga sedang mengembangkan sistem masukan mereka. Akan lebih mudah bagi mereka untuk mengetik di masa depan. Tapi itu masih sulit. Meski banyak orang tahu tentang Pinyin, banyak orang yang masih menggunakan dialek. Kata-kata yang mereka ketik bukanlah kata-kata yang mereka inginkan. Lenovo Group telah mengembangkan produk menarik yang dimodifikasi dari blok gambar. Namanya papan tulis. Ini memiliki pena khusus, dan ketika Anda menulis di papan tulis, kata-kata itu akan muncul di PC. Saat ini, ada 2 mode. Satu mode adalah PC akan mengenali kata-kata berdasarkan goresan, dan mode lainnya secara langsung mencerminkan apapun yang Anda tulis. Saya yakin banyak orang tahu cara menulis. Feng Yu tersenyum. Lenovo telah mengembangkan produk yang begitu bagus. Jika produk ini tersedia, itu akan jauh lebih mudah. Lagi pula, sebagian besar orang yang buta huruf tidak akan membeli PC, seru si Dazu. Haruskah kita mengiklankan dan membagikan selebaran di beberapa gedung perkantoran dan pabrik? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Anda dapat membagikan selebaran di universitas, tetapi tidak baik melakukannya di tempat kerja. Ada tempat lain yang cocok untuk kita beriklan. Warung internet. Warung internet. Si Dazu berpikir sejenak dan merasa ini adalah ide yang bagus. Kafe internet sangat populer sekarang, dan kebanyakan terletak di dekat sekolah dan daerah padat penduduk. Banyak orang masih tidak mampu membeli PC dan pergi ke warnet untuk bermain game, mengirim email, mengobrol di Kiki, Sebagian besar pengguna internet China berkumpul di warnet. Manajer Feng, bagaimana kita akan menangkap pengguna lainnya? Kafe internet saja tidak cukup. Saya tahu Sina dan yang lainnya akan beriklan untuk kami, tetapi iklan tersebut menargetkan pengguna internet. Masih banyak pengguna yang belum online. Bagaimana kita akan menarik mereka untuk mendaftar? Si Dazu bertanya dengan tulus. Si Dazu tahu Feng Yu adalah seorang jenius dalam memasarkan dan mempromosikan produk. Manajer Si, apakah Anda lupa bagaimana Anda memasarkan produk Anda? Feng Yu mengisyaratkan.
Produk saya. Mitra emas. Saya telah beriklan di surat kabar, artikel online, dan iklan TV. Tunggu, apakah manajer Feng berbicara tentang iklan TV? Bisakah situs web diiklankan di TV? Tidak ada yang pernah melakukan itu. Juga, iklan TV sangat mahal. Slot iklan stasiun TV lokal masih baik-baik saja, tetapi slot iklan CCTV telah meningkat pesat. Bahkan stasiun TV satelit dari provinsi lain juga bertambah. Situs ini tidak akan menghasilkan keuntungan apapun pada tahap awal, dan mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mengembangkannya. Jika mereka membelanjakan begitu banyak untuk iklan, perusahaan ini tidak akan memiliki dana cadangan. Manajer C, apakah menurut Anda konyol untuk beriklan di TV? Jika Anda tidak pernah mencobanya, bagaimana Anda tahu itu tidak akan berhasil? Mungkin mahal, tetapi biaya iklan tidak ada artinya jika kami dapat menarik pengguna. Lihatlah Kiki. Awalnya gratis, tetapi mereka dapat menghasilkan keuntungan melalui layanan berbayar lainnya, dan keuntungan mereka akan meningkat di masa mendatang. Mengapa Taobao membebaskan komisi penjual? Mereka melakukan ini untuk menarik pelanggan. Ketika Anda memiliki banyak pengguna, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari area lain. Kami menyediakan layanan berkualitas, dan tidak bisa gratis selamanya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, perusahaan internet Shidazu telah menggunakan iklan TV untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Banyak orang menertawakan iklan konyol itu. Seorang wanita tersenyum sendiri di depan PC, dan tidak ada yang tahu apa yang dia cari. Tapi gara-gara iklan konyol ini, orang jadi penasaran. Ketika mereka memasuki situs web, mereka tertarik dengan permainan tersebut dan membawa keuntungan tinggi bagi Shidazu. Banyak perusahaan internet telah beriklan di TV di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Misalnya, Baidu, 58.com, Ganji.com, 51job.del. Telah beriklan di TV, online, di selebaran, dan di papan reklame untuk menarik pengguna. Beberapa perusahaan ini mulai menggunakan penempatan produk dalam serial TV dan film untuk mempromosikan produk mereka. Hal ini untuk memposisikan diri di benak konsumen. Setiap kali seseorang memikirkan sesuatu, situs web akan muncul di benak mereka. Shidazu bertanya, bagaimana kita akan melakukan iklan ini? Apa yang akan kita promosikan dalam iklan? Saya sudah memikirkan tema iklan ini. Kami akan memasarkan situs web kami menggunakan emosi. Seorang pensiunan, Cao Tua, sedang menonton TV di rumah. Iklan sedang diputar dan dua karakter animasi yang terlihat seperti siswa SMP. Karakter dengan cepat tumbuh, dan tas sekolah menjadi tas kerja, dan mereka mulai berjalan secara terpisah keluar dari layar. Beberapa kata muncul di layar kosong. Web Cina. Temukan orang-orang yang Anda rindukan. Alamat situs web muncul sekitar 5 detik. Iklan ini menggunakan gaya iklan animasi populer dari kehidupan sebelumnya Feng Yu dan mengirimkan pesan yang kuat dalam 10 detik. Cao Tua tiba-tiba teringat mantan rekannya di pabrik ketika dia masih muda. Setelah pabrik dipindahkan, mereka berpisah. Sudah 30 tahun, dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Semuanya harus pensiun sekarang, dan Cao Tua berharap bisa bertemu mereka lagi untuk mengenang waktu mereka bersama sambil minum-minum. Alangkah baiknya jika dia bisa menulis surat kepada mereka atau menelepon mereka. Apa itu web Cina? Temukan orang yang Anda rindukan. Bagaimana saya akan menemukan mereka? Old Chow juga tidak mengerti apa arti alamat website itu. Xiao Liang. Kakek, ada apa? Saya sedang bermain CS sekarang. Berhentilah bermain game. Saya melihat iklan di TV tentang sesuatu yang disebut web Cina. Ia mengklaim dapat membantu kami menemukan orang yang kami inginkan. Apakah Anda tahu tentang itu? Saya tidak tahu dan belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Kakek, kenapa matamu merah? Cao Liang belum pernah melihat kakeknya menangis sebelumnya. Saya ingat beberapa teman lama yang kehilangan kontak selama bertahun-tahun dan bertanya-tanya apakah saya bisa menghubungi mereka. Ketika saya melihat iklan itu, saya melihat harapan. Tapi bagaimana ini mungkin? Cao Tua menghela nafas. Kakek, siapa nama yang kamu sebutkan tadi? Web Cina. Saya akan membantu Anda mencarinya di internet.
Cao Liang mematikan permainannya dan pergi ke Baidu untuk mencarinya. Sebuah situs bernama Web Cina dan temukan orang yang Anda rindukan tertulis di sana. Ini adalah klaim yang berani. Setelah mengklik situs tersebut, Cao Liang diminta untuk mendaftar. Dikatakan bahwa situs web ini membantu Anda menemukan orang yang Anda cari, dan semakin detail informasi yang Anda masukkan, semakin mudah menemukannya. Kakek, datanglah sebentar. Kapan ulang tahun Anda, dan di mana Anda bekerja sebelumnya? Juga, sekolah mana yang kamu hadiri? Mengapa kamu menanyakan semua ini? Saya membantu Anda mendaftarkan akun. Dikatakan bahwa semua informasi yang Anda berikan dapat membantu orang lain menemukan Anda, dan Anda juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk menemukan orang yang Anda cari. Benar-benar, ini luar biasa. Pekerjaan pertama saya adalah di sebuah faktor yang disebut XX Second Factory. Web Cina apa ini? Daming, apakah kamu tahu tentang ini? Seorang mahasiswa universitas bertanya kepada teman sekamarnya. Bagaimana aku tahu? Selebaran itu tidak menulis apa-apa. Hanya ada alamat situs web dan klaim untuk membantu kami menemukan mantan teman sekelas kami, dan kami dapat mengenal orang-orang dari sekolah lain. Apa menurutmu aku bisa mengenal gadis tercantik dari aliran seni? Apakah Anda masih ingin tahu gadis-gadis? Jika situs web ini berfungsi, saya akan mentraktir Anda sarapan minggu ini. Jika tidak, Anda akan membayar tagihan online saya dan sebotol refreshing cola. Tidak masalah. Saya yakin ini akan berhasil. Warnet juga membagikan selebaran website ini. Saya pikir itu mungkin saja. Para mahasiswa melihat setiap meja dengan selebaran situs web, dan teman sekamar bertanya-tanya bagaimana jika gadis tercantik itu menambahkan temannya ke situs web. Saya juga harus mendaftar, dan mungkin dia akan menambahkan saya terlebih dahulu. Profesor, apa yang kamu lihat? Xiao Feng, sudahkah Anda menyelesaikan percobaan hari ini? Profesor Ma menatap murid kesayangannya. Sudah selesai, dan inilah hasilnya. Saya telah memeriksa dengan senior saya, dan itu seharusnya akurat. Zhou Feng memberikan salinan dokumen itu kepada Profesor Ma. Xiao Feng, apakah kamu tahu tentang web Cina? Saya melihat iklannya di TV kemarin, dan mereka membagikan selebaran di sekolah kami hari ini. Sudahkah Anda mendaftarkan akun dengannya? Profesor Ma bertanya kepada muridnya. Semua orang di asrama kami sudah mendaftar. Ini lebih menarik daripada Weibo seperti yang kita kenal semua orang. Saya bahkan menggunakan situs web ini untuk menghubungi banyak mantan teman sekelas saya. Profesor Ma menjadi cerah. Situs web ini berfungsi. Ya, ini sangat sederhana. Anda hanya perlu memasukkan informasi detail tentang diri Anda. Situs web akan merekomendasikan orang yang mungkin Anda kenal kepada Anda. Juga, Anda dapat mencari melalui mesin pencari internalnya. Saya perhatikan banyak orang dengan nama yang sama, bahkan saya menambahkan 2 orang yang memiliki nama yang sama dengan saya. Jika bukan karena potret kami, saya akan merasa sedang mengobrol sendiri. Ini cukup menarik. Zhou Feng ingat bermain di web Cina di kafe internet kemarin. Situs webnya benar-benar berfungsi, dan dia menemukan mantan teman sekelas dan teman-temannya dan bahkan mendapatkan beberapa teman baru. Saya juga ingin mendaftar. Saya telah kehilangan kontak dengan salah satu mantan teman sekelas saya. Profesor Ma melanjutkan studinya setelah lulus dan kemudian tetap mengajar di universitas. Semua mantan teman sekelasnya telah berpisah, dan dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan sekarang. Saya akan membantu Anda dengan pendaftaran. Ini cukup sederhana. Seorang pemuda melihat iklan di TV dan mengingat masa kuliahnya. Setelah lulus, dia mulai bekerja dan tidak menghubungi teman perempuan sekelasnya di SMA. Dia bertanya-tanya apakah dia dapat menemukannya lagi di situs web ini. Dia segera berlari ke warnet terdekat dan mendaftarkan akun. Tetapi setelah mencari beberapa saat, dia tidak dapat menemukan teman sekelas perempuan itu. Dia kehilangan kesabaran dan menggedor keyboard. Staf kafe internet berlari. Ada apa denganmu? Anda harus membayar jika keyboard rusak. Situs web ini adalah penipuan. Kafe internet Anda masih mempromosikannya. Kalian semua juga berbohong. Pria muda itu berteriak.
Apa yang kamu bicarakan? Anda baru saja mendaftar di web Cina dan tidak dapat menemukan orang yang Anda cari. Pikirkan saja ini. Anda telah mendaftar, dan dia mungkin belum mendaftar. Bersabarlah. Banyak orang seperti Anda kemarin, tetapi mereka menemukan orang yang mereka cari hari ini. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa bertanya-tanya. Di sana, pria di sana itu adalah salah satunya. Tunggu sebentar, dan teman Anda mungkin menghubungi Anda dalam 1 atau 2 hari. Setidaknya Anda masih memiliki harapan untuk menemukannya dengan situs web ini. Juga, meskipun Anda marah, Anda tidak boleh melampiaskan kemarahan Anda pada properti kami. Pria muda itu terhibur. Mungkin teman sekelas perempuan itu masih belum mendaftarkan akun. Itu berarti dia masih memiliki harapan untuk menemukannya. Maaf, ini salahku. Keyboard masih berfungsi. Saya akan membayar Anda jika itu rusak. Itu benar. Pergi dan jelajahi internet dengan benar dan jangan marah. Jika Anda tidak dapat menemukan orang yang Anda cari, Anda dapat mencoba menghubungi teman lama lainnya, dan mereka mungkin memiliki berita atau informasi. Kamu tidak terlihat bodoh dan harus menggunakan otakmu. Staf mengajari pemuda itu apa yang harus dilakukan. Itu benar. Terima kasih, beri aku sekaleng kili. Saya ingin kaleng biru. Aku harus menemukannya hari ini. Iklan tersebut menggerakkan banyak orang karena banyak dari mereka memiliki kenangan manis di masa lalu. Beberapa orang segera mendaftarkan akun, dan beberapa mendaftar beberapa hari kemudian. Perlahan, jumlah pengguna terdaftar meningkat, dan banyak pengguna tidak dapat meninggalkan situs web ini. Karena banyak orang mulai mendaftar di web China, Feng Yu juga mendaftarkan akun. Dia mencari dan dengan cepat menemukan Wen Dongjun. Foto profil orang ini terlalu memuakkan. Dia mengenakan banyak medali emas di lehernya seolah-olah dia adalah seorang juara dunia. Semua medali itu bukan milik Wen Dongjun. Dia terlalu tak tahu malu. Feng Yu menambahkan teman sekamar universitasnya, teman baik sekolah menengah seperti Zhang Han dan Liu Kun, tetapi bukan teman sekelasnya yang lain, karena mereka tidak dekat. Tapi Feng Yu juga mencari teman sekamar universitasnya dari kehidupan sebelumnya dan menemukan mereka. Dia masih bisa mengenali mereka dari foto mereka. Feng Yu mencoba menambahkannya, tetapi mereka tidak menerimanya. Sepertinya mereka masih tidak suka berbicara dengan orang asing. Tapi itu tidak masalah. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, semua teman sekamar universitasnya baik-baik saja. Setidaknya mereka mampu memiliki rumah sendiri, dan semuanya sudah menikah. Orang-orang ini hanya bisa tetap berada dalam ingatan Feng Yu, dan lebih baik tidak mengganggu hidup mereka. Itu akan tergantung pada takdir jika mereka bisa berpapasan di masa depan. Antarmuka web berbahasa Mandarin sangat sederhana, dan tidak banyak fungsi yang tersedia. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungi orang-orang yang mungkin Anda kenal dan kehilangan kontak. Hanya ini saja jauh lebih baik daripada di kampus di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Setiap halaman pengguna mirip dengan Kikizone, yang dapat disesuaikan. Opsi penyesuaian jauh lebih bagus dan lebih baik. Tapi Feng Yu yakin Kikizone dapat mengejar dengan mudah, karena Tencent adalah perusahaan yang kuat. Tencent sangat mirip dengan beberapa perusahaan Jepang. Banyak orang mengatakan perusahaan Jepang suka meniru produk orang lain. Tetap saja, mereka dapat meningkatkan produk dan memiliki layanan yang lebih baik. Banyak perusahaan Jepang bahkan memenangkan produsen asli dan bahkan mengakuisisi mereka. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Tencent telah menerima investasi Ventura dari Jepang. Namun dia terkejut melihat Tencent masih menggunakan strategi yang sama dalam kehidupan ini. Menggunakan Kiki sebagai intinya, dan mengembangkan berbagai jenis produk di sekitarnya. Produk-produk tersebut mungkin tidak masing-masing menghasilkan keuntungan yang tinggi, tetapi jika digabungkan, itu cukup signifikan. Tentu saja, web China juga akan menggunakan strategi ini untuk menghasilkan uang. Jika web China tidak menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan, itu akan segera bangkrut. Feng Yu melihat Wen Dongjun berbagi artikel. Ini adalah artikel dari forum Sohu tentang China yang telah menyetujui e-sports sebagai olahraga ke-99 China. E-sports diakui oleh pihak berwenang begitu awal. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia tidak memperhatikan hal ini.
Standar permainannya terlalu rendah, dan tidak ada seorang pun di warnet yang ingin berada di tim yang sama dengannya. Ini adalah artikel yang bagus karena akan membantu pengembangan video game. Jika orang hanya berpikir tentang bekerja untuk kelangsungan hidup dasar, itu akan terlalu menyedihkan. Bagaimanapun, orang masih membutuhkan beberapa kegiatan rekreasi. Bermain game juga merupakan salah satu bentuk aktivitas rekreasional dan dapat membantu orang menghilangkan stres kerja mereka. Ini adalah bentuk relaksasi yang baik. Tentu saja, harus ada batasannya, karena tidak baik kecanduan. Feng Yu segera membagikan artikel ini dan menyadari tombol suka hilang saat dia ingin menekan suka. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia akan menekan tombol suka setiap kali dia membagikan artikel yang disukainya. Ketika dia memposting pembaruan statusnya, dia akan merasa senang jika seseorang menekan suka. Dia akan terlihat terlalu kesepian jika dia bahkan tidak menerima like. Feng Yu segera mengangkat teleponnya dan menelepon si Dazu. "Manajer Si, apakah kamu bebas sekarang?" "Ya." "Apa itu?" Si Dazu penasaran karena Feng Yu jarang memanggil mereka. Pasti ada yang salah membiarkan Feng Yu memanggilnya. Web China baru saja online, dan si Dazu mengkhawatirkannya. Dia telah mengajukan diri untuk mengambil alih perusahaan ini. Akan terlalu memalukan jika terjadi sesuatu padanya. "Manajer Si, apakah Anda sudah mendaftar di web Cina?" "Ya. Ini produk perusahaan kami yang dimenangkan. Bagaimana saya tidak mendukungnya? Apakah ada yang salah dengan situs webnya?" Jantung si Dazu berdetak kencang. Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah dengan itu, tapi saya rasa kita harus menambahkan beberapa fungsi padanya. Si Dazu lega. Jika begitu banyak insinyur perangkat lunak tidak dapat menemukan bug selama pengujian, dan Feng Yu dapat menemukannya dalam waktu sesingkat itu akan menjadi lelucon. "Manajer Feng, fungsi apa yang harus kita tambahkan? Apakah ini menambah antarmuka saat ini?" Web Cina akan menambahkan lebih banyak fungsi di masa mendatang untuk menghasilkan keuntungan. Tapi sekarang, semua fungsi dasarnya gratis. Ini tentang berbagi, status halaman pribadi, posting, foto, del. Saya pikir kita dapat menambahkan fungsi baru ke dalamnya. Si Dazu memegang telepon dengan tangan kirinya dan membuka halaman web Cinanya. Fungsi baru apa yang bisa ditambahkan ke dalamnya? Si Dazu melirik dan tidak menemukan kesamaan. "Manajer Feng, apa fungsi baru yang kamu bicarakan ini?" "Begini, kalau kita mengunjungi halaman seseorang pasti ada rekodnya kan? Sebagian besar waktu kita mengunjungi halaman seseorang adalah untuk melihat status, gambar, dan postingan mereka, bukan?" "Itu benar. Kita juga bisa menambahkan mereka sebagai teman." Si Dazu menambahkan. Dia hafal semua fungsi yang tersedia. "Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Jika Anda menulis artikel, apakah Anda ingin menunjukkannya kepada orang lain? Atau jika Anda memposting foto diri Anda, apakah Anda ingin orang lain menyukainya?" Feng Yu mengisyaratkan. "Ingin orang lain menyukai foto saya? Apakah Anda mengolok-olok saya?" Feng Yu, dia lupa si Dazu hanya sedikit lebih tampan dari Ronaldo. Terlalu sulit bagi orang lain untuk menyukai fotonya, selain bawahannya yang ingin mencium pantatnya. Bagaimana dengan artikel? Itu bisa yang Anda tulis atau yang Anda bagikan. Apakah Anda tidak ingin orang lain memujinya? Saya mungkin ingin meminta persetujuan dari orang lain di masa lalu, tetapi di usia saya sekarang, semua ini tidak lagi penting. Si Dazu menghela nafas. Brengsek. Bagaimana saya akan melanjutkan percakapan ini? Manajer Si, bahkan jika Anda tidak keberatan tentang ini, tetapi Anda tidak dapat menyangkal banyak orang lain yang menginginkan pengakuan. Misalnya, banyak bawahan Anda berharap Anda bisa memuji atau mengenali mereka, bukan? Para ahli kaligrafi, seniman, dan lain-lain itu, juga ingin orang-orang menyukai karya mereka dan tidak mengkritiknya, bukan? Ya. Tapi apa hubungannya dengan situs web kita? Ini sangat berkaitan dengan situs web kami. Situs kami harus menambahkan fungsi suka. Misalkan Anda memposting artikel atau postingan yang memotivasi, dan orang lain merasa termotivasi setelah membacanya. Dalam hal ini, mereka dapat menekan tombol suka.
Jika Anda memposting foto yang bagus, dan orang lain melihatnya dan merasa itu indah, mereka dapat menyukainya. Jika Anda memposting pembaruan status seperti bekerja larut malam, dan orang-orang merasa Anda pekerja keras, mereka dapat menyukainya. Ini adalah tombol suka. 2 hari kemudian, Taiba Baidu Online. Baidu melihat Sohu dan banyak forum perusahaan lainnya bekerja dengan baik. Staf Baidu menyarankan kepada Li Yanhong agar Baidu juga memiliki forumnya. Namun saran ini ditolak oleh Li Yanhong. Forum informatif dan mempromosikan interaksi di antara netizen. Tetapi ada terlalu banyak forum online yang tersedia sekarang. Sohu memiliki sumber daya terbanyak dan memiliki pangsa pasar terbesar. Sici dan Tianya adalah situs forum populer baru yang muncul baru-baru ini, dan netis serta perusahaan lain juga melakukan forum. Pasar forum online saat ini terlalu jenuh. Ada pepatah mengatakan, memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain, menjadi lebih baik dari apa yang dimiliki orang lain, dan terus maju jika orang lain lebih baik. Sekarang, orang lain sudah memiliki apa yang tidak kita miliki dan sudah mahir. Bagaimana kita akan berjuang untuk pangsa pasar? Jadi, Li Yanhong menyarankan ide lain, yaitu membuat Taiba. Perbedaan terbesar antara Taiba dan forum adalah pengguna dapat membuat bar sendiri dengan topik yang mereka minati. Mesin pencari Baidu yang kuat akan mendukungnya, dan dapat memperkenalkan keanggotaan di masa depan untuk menghasilkan keuntungan. Taiba adalah platform bagi orang untuk berinteraksi, dan administrator forum tidak akan membatasinya. Dengan begitu, perkembangannya bisa lebih cepat. Selain itu, Taiba bukanlah sesuatu yang dapat disalin oleh perusahaan lain karena memerlukan pencarian kata kunci agar platform ini berfungsi. Hal ini sejalan dengan slogannya, Born for Your Interest. China saat ini memiliki beberapa situs web mesin pencari lainnya, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Baidu dalam hal skala dan fungsi. Baidu memiliki teknologi inti dari mesin pencari dan dapat dengan cepat mengambil alih pasar ini. Tanpa pesaing, perkembangannya menjadi lebih cepat. Bahkan jika produk serupa muncul di masa depan, orang akan terbiasa dengan Taiba Baidu. Yang terpenting, Taiba ditemukan oleh Baidu. Bahkan Google dan situs mesin pencari lainnya di luar negeri tidak memiliki produk seperti itu. Ini akan memungkinkan Baidu menjadi yang pertama di dunia. Begitu Baidu menjadi yang pertama di dunia, nilai mereknya akan melonjak dan akan sangat membantu saat terdaftar tahun depan. Semakin diantisipasi sebuah perusahaan, semakin cepat harga sahamnya melonjak setelah terdaftar. Selain itu, para pendiri yang memiliki saham asli akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Li Yanhong telah berjanji kepada sesama pendiri bahwa mereka semua akan menjadi miliarder di masa depan. Cara termudah untuk mencapai tujuan ini adalah membuat harga saham perusahaan naik. Semua staf akan mendapat manfaat darinya. Ketika keuntungan staf dikaitkan dengan keuntungan perusahaan, mereka akan bekerja lebih keras. Taiba baru saja menyelesaikan pengujian internalnya dan memulai pengujian publik. Feng Yu mengklik situs web dan melihat banyak masalah. Pertama, Taiba tidak dikategorikan. Meskipun siapapun dapat membuat bas sesuai minat mereka, sulit bagi orang untuk menemukan bas yang mereka minati tanpa kategorisasi. Meskipun Taiba tidak perlu seperti forum dan bergantung pada administrator untuk memoderasinya, sangat merepotkan tanpa kategorisasi. Itu membuat tidak mungkin untuk menarik pengguna forum. Halaman login Taiba juga kurang menonjol. Orang bisa masuk sebagai pengunjung seperti forum. Tanpa mendorong mereka untuk mendaftar, bagaimana situs web akan menghasilkan uang di masa depan? Jika semua orang dapat melihat topik dan diskusi tanpa mengeluarkan uang, dan Anda masih perlu menyediakan semua jenis layanan, kerugiannya akan sangat besar. Manajer Li. Saya Feng Yu. Saya mendengar Taiba dari Baidu baru saja online untuk pengujian publik. Produk ini adalah yang pertama di dunia. Kamu jenius. Feng Yu memuji. Terima kasih. Ini adalah ide dari semua orang, dan saya tidak berani mengambil semua pujian. Tapi kami sangat yakin dengan Taiba, dan itu akan menggantikan forum online sebagai situs terbaik bagi orang untuk berinteraksi secara online di masa mendatang. Li Yanhong adalah pria yang bangga dan telah melepaskan gajinya yang tinggi di AS untuk memulai perusahaannya sendiri di China. Ini adalah perjalanan yang bergelombang,
tetapi setidaknya dia memiliki beberapa hasil sekarang. Banyak orang tidak mendukung banyak ide Li Yanhong di masa lalu. Tapi Feng Yu mendukungnya, itulah salah satu alasan mengapa Baidu bisa begitu sukses sekarang. Baidu menyediakan mesin pencari untuk perusahaan internet lain, yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka. Setelah itu, Li Yanhong memutuskan untuk mandiri dan memulai situs web mesin pencari dengan peringkat tawaran. Banyak eksekutif puncak perusahaan menentang gagasan ini, karena peringkat penawaran akan mengakibatkan perusahaan tidak mendapat untung untuk beberapa waktu. Selain itu, tanpa pemasukan dari situs web tersebut, Baidu akan ditutup. Tapi Feng Yu menyuruh Li Yanhong untuk terus maju. Jika dia kekurangan dana, dia bisa mendapatkan pinjaman bank, atau Feng Yu dapat meningkatkan investasi perusahaannya. Untuk menyukseskan rencana ini, Li Yanhong membutuhkan teknologi Baidu untuk mengejar atau bahkan melampaui Google dalam waktu singkat. Untungnya, dia berhasil. Meskipun sebagian besar mesin pencari situs web di China menggunakan teknologi Google, dan beberapa menggunakan teknologi Korea dan Rusia, Baidu berhasil melewati masa yang lebih buruk. Teknologi mereka setara dengan Google sekarang. Tentu saja Baidu telah menghabiskan banyak uang untuk mencapai hal ini. Untungnya, Feng Yu mendukung ini, kalau tidak, Baidu mungkin akan runtuh. Jika Feng Yu tidak mendukung rencana ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Baidu sepenuhnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Li Yanhong tahu Feng Yu adalah pemegang saham terbesar Google. Li Yanhong masih ingat apa yang Feng Yu katakan padanya di masa lalu. Teknologi mesin pencari China harus mencapai standar internasional, dan saya yakin Anda bisa melakukannya. Dia sekarang dapat dengan bangga memberitahu Feng Yu bahwa saya telah melakukannya. Baidu telah memperkenalkan Taiba pertama di dunia, dan Li Yanhong yakin Baidu akan menjadi lebih baik di masa depan. Manajer Li, kamu tidak perlu rendah hati. Saya telah mencoba Taiba sebelumnya dan memperhatikan beberapa masalah kecil yang perlu didiskusikan dengan Anda. Apa itu? Li Yanhong mengerutkan kening. Kenapa, Feng Yu, yang tidak tahu tentang TI, dapat menemukan masalah, dan orang-orang yang melakukan pengujian internal tidak menyadarinya? Pertama, Taiba tidak dikategorikan. Saya tahu topik apapun bisa dijadikan Taiba untuk diskusi. Tetapi bagaimana jika saya ingin menemukan topik tertentu yang saya minati? Misalnya bintang film. Topik seputar bintang film tidak tersedia di forum lain, tapi kita bisa mendapatkannya di Baidu Taiba. Bintang film Taiba. Saya percaya menggunakan pengaruh bintang film dapat menarik banyak penggemar mereka untuk mendaftar. Kedua, pencarian Taiba harus ditingkatkan. Beberapa penulis, seperti para penulis di forum online, memiliki banyak pendukung. Mengapa kita tidak bisa mencari Taiba berdasarkan penulisnya? Ketiga, halaman login di Taiba tidak cukup menonjol, dan terlalu banyak teks di dalamnya. Saya tahu ini adalah panduan pengguna untuk pengguna baru, tetapi terlalu rumit. Membiarkan pengguna menemukan beberapa fungsi itu sendiri juga menyenangkan. Tentu saja, ini adalah beberapa pandangan saya untuk pertimbangan Anda. Li Yanhong berpikir sejenak dan menjawab, Manajer Feng, kamu jenius. Selamat malam, para pemimpin dan para tamu terhormat. Selamat datang di Second Iowa Cup, pemilihan pria berpengaruh TI 10 teratas China. Saat ini, kami memiliki 50 kandidat dari seluruh China. Bagaimana sebuah perusahaan dapat tumbuh dalam suatu industri? Tidak hanya perusahaan perlu menunjukkan pendapatan mereka, tetapi mereka juga harus membiarkan orang lain melihat nama mereka. Kebanyakan orang, atau hampir semua orang, menginginkan ketenaran dan pengakuan. Beberapa perdagangan menguntungkan, tetapi tidak banyak yang mau melakukannya. Beberapa perdagangan terhormat, tetapi tidak banyak yang mau melakukannya. Jika suatu perdagangan dapat memberi Anda ketenaran dan uang, banyak orang akan ingin melakukannya, dan industri ini akan menjadi populer dengan cepat. Di masa lalu, banyak orang melihat kebangkitan TI, dan ini menguntungkan. PC, internet, atau perangkat lunak semuanya menghasilkan banyak uang. Tetapi tidak banyak yang melihatnya sebagai hal yang terhormat. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa putra Anda sedang mengembangkan perangkat lunak, orang lain mungkin bingung. Apa itu perangkat lunak? Tapi ini telah berubah sejak tahun lalu.
Banyak orang melihat orang-orang ini di CCTV, dan bahkan para pemimpin tertinggi negara memberikan penghargaan kepada mereka. Saat itulah mereka tahu betapa pentingnya industri ini. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Tiongkok juga memiliki penghargaan semacam itu. Ini untuk mempromosikan pengembangan industri tertentu dan memberikan pengakuan kepada mereka yang memberikan kontribusi signifikan. Tanpa orang-orang ini, industri ini mungkin akan dimonopoli lagi oleh negara lain. Dalam kehidupan ini, Feng Yu telah menyarankan penghargaan ini untuk mengumpulkan semua perusahaan IT bersama. Pabrikan PC, perangkat lunak, internet, Dell, semuanya berkecimpung dalam industri TI. Jika semua orang dapat dikelompokkan, itu akan membentuk rantai bisnis dan membantu industri berkembang dengan cepat. Jika perangkat keras tidak dapat mengejar, itu tidak akan berguna bahkan jika perangkat lunaknya adalah yang terbaik. Jika ada perangkat lunak yang bagus, tetapi tanpa internet, itu hanya dapat digunakan secara offline. Semua perusahaan ini terkait. Banyak orang, terutama para petinggi, mendukung saran Feng Yu. Teknologi adalah produktivitas nomor satu, dan inilah yang ingin dilihat oleh para petinggi. Perbaikan teknologi China. Karena orang-orang ini telah menunjukkan hasil, mereka harus diberi pengakuan. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun karena Iowa Electronics mensponsori semuanya. Tidak mudah untuk membuat penghargaan. Pertama, setiap orang harus hadir, dan penginapan serta biaya perjalanan mereka harus diganti. Juga, media harus diundang untuk melaporkannya. Tidak mungkin penghargaan itu hanya diberikan di kalangan kecil teman-teman. Trofi juga harus dibuat khusus. Meski trofi itu murah dan terbuat dari kristal buatan, pasti ada hadiah uang tunai juga. Apa? Orang-orang ini tidak peduli dengan hadiah uang. Orang yang bisa disebut sebagai salah satu orang berpengaruh di industri ini tidak akan kekurangan uang. Ini juga bisa diubah. Misalnya, sumbangan yang diberikan atas nama mereka. Feng Yu meminta Iowa Electronics dan Iowa Home Appliances untuk mensponsori penghargaan 10 pria berpengaruh TI teratas China tahun ini dan mendapatkan CCTV untuk menyiarkannya secara langsung. Para petinggi setuju. Bagaimana bisa CCTV tidak menyiarkan penghargaan nasional? Selain itu, para pemimpin juga ingin menunjukkan wajah mereka di depan rakyat. Dengan partisipasi CCTV, Sina, Sohu, dan situs web besar lainnya juga berkontribusi dengan membuat halaman pemungutan suara online bersama. Tentu saja, perusahaan-perusahaan ini akan mendapatkan imbalan. Halaman pemungutan suara di Sina akan mempromosikan ketua mereka, Wang Zixi, dan halaman pemungutan suara Sohu mempromosikan Zhang Chaoyang. Beberapa surat kabar dan majalah arus utama membantu mempromosikan penghargaan ini, dan beberapa media luar negeri juga melaporkannya. Tentu saja, suara adalah suara kertas, dan pemirsa dapat memilih melalui surat. Tautan situs web memandu pemirsa tentang cara memilih, tetapi prosedur ini juga mengakibatkan beberapa kecelakaan tahun lalu. Beberapa orang memilih orang lain, bukan salah satu dari 50 kandidat teratas. Haruskah suara ini dibatalkan, atau haruskah mereka mengeluarkan beberapa kandidat? Tahun ini, aturannya sedikit berubah. Hanya ada 40 kandidat, dan orang dapat memilih non-kandidat. Ada lebih dari 50 kandidat, dan semakin sulit bagi mereka untuk memenangkan penghargaan ini. Tetapi perubahan ini tidak masalah bagi Feng Yu, karena Liu Chuanzi, Wang Zixi, Li Yanhong, akan masuk 10 besar. Tahun ini, Ma Yun dan Si Dazu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan ini karena mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam industri ini. Setelah pidato pembukaan oleh pembawa acara, leader naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Ini adalah salah satu pemimpin top China dan memberikan pidato yang membesarkan hati untuk berterima kasih kepada semua kandidat. Ini adalah suatu kehormatan karena pemimpin ini mewakili negara untuk memberikan penghargaan. Ada pepatah lama, jika kamu tidak kembali ke kampung halamanmu setelah kamu berhasil, itu setara dengan berpakaian bagus di malam hari. Kandidat ini juga sama. Mereka ingin semua orang di China mengetahui prestasi mereka karena mereka telah membuat negara bangga. Tahun ini, kami telah menerima 263.583 suara dari seluruh China, termasuk 27 wilayah di luar negeri.
Ini berarti penghargaan kami semakin berpengaruh dan mendapat pengakuan tinggi secara internasional. Feng Yu memukul bibirnya. Penghargaan ini memang mendapat publisitas di luar negeri, tetapi bagaimana mereka menyimpulkan bahwa penghargaan ini memiliki pengakuan yang tinggi? Tapi sudahlah. Tidak perlu mengekspos mereka. Leader naik ke atas panggung lagi. Saya umumkan 10 pria berpengaruh TI China. Aiwa kedua adalah Lei Jun, CEO Lenovo Kingsoft, Yang Lan, Ketua Sunsin Internet TV Hong Kong, Sidasu, Ketua dan CEO Giant Internet, Mayun, Ketua dan Presiden Alibaba Group, Lian Hong, Ketua dan CEO Baidu, Li Zekai, Ketua dan Presiden Pacific Century Group. Li Zekai menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Kenapa saya termasuk? Tidak heran Feng Yu memanggilnya untuk menghadiri presentasi penghargaan ini. Dia mengira Feng Yu telah memintanya untuk menaikkan status upacara ini. Bagaimanapun, dia adalah perwakilan elit dari industri TI Hong Kong. Kenapa kamu tidak bisa mendapatkan penghargaan ini? Anda dipilih karena suara semua orang. Aku bersumpah aku tidak mengatur ini. Selain itu, Pacific Century Group juga merupakan salah satu perusahaan IT-top Hong Kong, dan memenangkan penghargaan ini adalah hal yang wajar. Cepat dan naik ke atas panggung. Pemimpinnya tidak mudah, dan tidak baik membiarkannya menunggu, kata Feng Yu dalam hatinya. Meskipun saya tidak mengatur agar Anda menang, para pemimpin melakukan sesuatu untuk membuat Anda menang. Anda mewakili Hong Kong, dan jika tidak ada seorang pun di luar China yang memenangkan penghargaan ini, orang mungkin mengira pemungutan suara itu dicurangi. Berdasarkan suara sebenarnya, Anda berada di posisi 11 karena ada lebih banyak suara dari Tiongkok. Jadi, orang ke-10, yang membuat perangkat lunak antivirus, harus menyingkir untuk Anda. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.